Selamat pagi, dengan Mbak siapa? Saya Sita Bu, dari kelas 11. Mbak Sita dari Iya. kelas 11 ya. Salam kenal Mbak Sita, tahu ibu siapa? Ya sebenarnya ya nggak tahu Bu. Oke, perkenalkan dulu, ibu namanya Ibu Caca, panggil aja Ibu Caca gitu ya. Ya, Oke, di sini Mbak Sita tujuannya apa nih? Ada keperluan apa Mbak Sita datang ke ruang konseling? saya ke ruang konseling ini untuk menyelesaikan masalah saya Bu. Oh, ada Ada. mengalami permasalahan Iya, gitu. iya. Berarti pengen cerita sama guru BK kayak Iya, gitu. iya, kayak gitu. Oke, sebelumnya nih Mbak Sita kesini ada paksaan atau disuruh teman Mbak Sita? Enggak Bu, ini pure keinginan saya sendiri. Biar keinginan Mbak Sita. Oke. Baru pertama kali ikut proses konseling. Iya, pertama kali. Pernah dengar atau sebelumnya emang nggak pernah? Pernah denger sih kayak konseling kayak gitu itu pernah Iya. denger, cuman kalau buat datang langsung buat konseling sendiri tuh nggak pernah. Oh, berarti ini pertama Iya, kali iya, emang iya. kepingin ya, Iya. pengen cerita. Boleh sekali kalau memang kayak gitu. Berarti di sini Mbak Sita memang pure ya ingin ikut proses konseling. Iya, Sebelumnya tahu nggak apa itu proses konseling? belum tahu. Belum tahu Iya. ya. Nanti Ibu akan jelaskan sedikit mengenai apa yang perlu dipahami oleh Mbak Sita ketika Mbak Sita mau ikut proses konseling ya. Iya. Oke, proses konseling itu adalah proses konseling, proses pemberian bantuan kepada konseli. Di sini Mbak Sita sebagai konseli dan Ibu sebagai konselor. Di sini proses pemberian bantuan kepada konselor untuk konseli dalam membantu mengambil sebuah keputusan. Di sini nanti, jadi Mbak Sita di sini kan lagi punya masalah, makanya pengen datang ke ruang konseling. Tapi nanti saran-sarannya, nanti jalan keluarnya itu nanti Mbak Sita sendiri yang memilih, yang mengambil keputusannya. Di sini Bu hanya membantu, hanya sebagai fasilitator saja, kayak gitu ya. Iya. Bisa dipahami ya. Iya, Berarti bisa. nanti Ibu nggak ada paksaan Mbak Sita harus ini enggak, semuanya nanti kembali ke Mbak Sita, senyamannya Mbak Sita, kayak gitu ya. Iya. Oke, dari sini bisa paham? Paham Bu. Oke, kemudian dalam konseling itu ada yang namanya asas. Nah, di sini asas itu harus bisa Mbak Sita pahami dan ikuti asas tersebut demi kelancaran sebuah proses konseling. Nah, di sini ada 3 asas. Yang pertama asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan juga yang terakhir ada asas kerahasiaan. Nah, di sini yang pertama asas kesukarelaan. Nah, makanya tadi kan Ibu sempat tanya sama Mbak Sita, disuruh atau memang keinginan sendiri ya kan? Iya. Ternyata keinginan Keinginan sendiri. sendiri. Ya, itu nantinya apa? Akan berpengaruh ke permasalahan Mbak Sita. Takutnya kalau misalkan disuruh, nanti Mbak Sita ceritanya nggak bisa luwes, nanti ngerasa beban berat kayak gitu kan? Iya. Ternyata ini sudah aman ya. Oke, kemudian yang kedua ada namanya asas keterbukaan. Nanti Mbak Sita Ibu persilahkan untuk cerita apa adanya, permasalahan yang Mbak Sita hadapi, nggak usah ditutup-tutupi. Tapi kalau memang ada yang nggak mau dibuka atau apa, itu juga kembali ke Mbak Sita. Yang penting Mbak Sita bisa terbuka demi kelancaran atau keberhasilan dari proses konseling ini, kayak gitu ya. Iya. Oke, kemudian yang terakhir ada asas kerahasiaan. Di sini Mbak Sita nggak usah cemas, takut kalau misalkan permasalahan dan ceritanya itu bocor ke orang-orang. Nah, di sini Ibu akan memegang asas tersebut untuk bisa menjaga rahasia Mbak Sita selama proses konseling ini, kayak gitu ya. Iya. Bisa dipahami ya dari sini ya. Iya, bisa Bu. Bisa diikuti ya. Iya. Oke, nanti akan terbiasa kalau memang kita udah proses konselingnya ya. Iya. Kemudian dalam proses konseling ini nanti dilakukan mungkin kurang lebih 30-45 menit. Nah, karena ini mungkin pertemuan pertama ya, jadi ya 30 menit aja udah cukup ya. Takutnya nanti bosan atau mungkin ada keperluan lain ya. Kemudian kira-kira berarti bisa hari ini ada kegiatan lain atau gimana, atau santai aja nggak terburu-buru? Nggak ada kok Bu. Santai aja ya berarti ya. Oke, berarti nanti pelan-pelan juga nggak apa-apa, soalnya pertama ya, masih pertama Iya. konseling ya. Terus kemudian dalam proses konseling ini nanti dilakukannya nggak hanya sekali ini Mbak Sita. Jadi nanti kita ada pertemuan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Karena apa? Nggak bisa kalau misalnya kita melakukan proses konseling itu hanya sekali selesai gitu, enggak.
dalam proses konseling itu nggak kayak gitu, jadi harus ada pertemuan selanjutnya itu demi apa ya, apakah terlihat ada perkembangan, kemudian apa muncul permasalahan-permasalahan baru dan sebagainya ya. Jadi nanti nggak bosen-bosen, nanti Mbak Sita harus bisa apa ya, bertemu ibu terus, entah itu setiap minggu atau 2 minggu sekali, dan ya itu kita nanti menyesuaikan janjian ya. Iya. Oke, mungkin dari sini ada yang ini ditanyakan oleh Mbak Sita atau memang Sementara sudah ini paham? nggak ada. Sudah paham Iya. ya, nanti diikuti aja. Mungkin kalau nanti bingung bisa ditanyakan ya. Iya. Oke, Ibu tanya lagi, kira-kira nih harapan Mbak Sita, tujuan Mbak Sita datang ke sini tuh untuk apa? Buat menyelesaikan permasalahan saya sih. Ingin menyelesaikan permasalahan Mbak Sita. Oke, nanti semoga nanti kedepannya nanti bisa terselesaikan ya permasalahannya. Iya. Oke, amin. Oke, kira-kira sudah siap untuk bercerita Ya, insya Allah. permasalahan Mbak Sita? Oke, dirilekskan dulu, dienakan dulu badannya. Oke, kalau memang sudah siap, silakan bercerita. Iya. Saya kan sudah kelas 11 ya Bu ya. Ya. Terus di pengumuman itu ada informasi buat pendaftaran ekstrakurikuler gitu loh Bu. Ya. Dan Terus. ada macam-macam ekstrakurikuler ya. Mm-mm. Yang saya pilih itu tari tradisional. Tari tradisional. Ya. Oke. Cuman saya itu agak takut buat daftar. Saya pengen banget ikut loh Bu. Mm-mm. Cuman saya itu takutnya itu saya itu kurang pede. Kurang pede. Iya. Kemudian. Nggak pede gitu loh. Mm-mm. Cuman terus nggak jago-jago banget kayak teman-teman lain gitu loh Bu. Mm-mm. Ada sih bakat nari, cuman nggak terlalu jago. Suka gitu ya. Suka nari, cuman nggak terlalu jago kayak mereka. Oke. Jadi takutnya kayak gimana ya Bu ya? Jadi kepikiran gitu. Iya. Mm-mm. Oke. Sudah? Iya. Oke, mungkin gak apa-apa, pelan-pelan ceritanya. Berarti di sini Mbak Sita kelas 11 ya sekarang ini. Ada pembukaan ekskul gitu ya. Berarti kalau emang kelas 11 berarti gelombang kedua. Iya. Berarti gelombang kedua, berarti Mbak Sita baru ikut gelombang kedua ini. Kira-kira ekskulnya itu ada apa aja Mbak Sita? Ada volley, ada basket, ada basket, sama tari tradisional ini. Banyak ya berarti Iya. ya. Kira-kira pembukaan apa ya, pendaftarannya itu dimulai kapan? Ekskulnya? Masih 1 bulan ke depan sih. Masih 1 bulan ke depan, berarti ya cukup agak lama ya, masih ada Iya, waktu iya. ya untuk milih-milih ekskul ya. Iya. Oke, paham. Jadi di sini Mbak Sita apa ikut ekskulnya 2 atau memang cuma tari tradisional itu aja? Cuman tari tradisional itu Tari tadi. tradisional itu aja. Oke, di sini Ibu nangkep. Kemudian Mbak Sita, yang dibingungkan Mbak Sita sekarang ini, jadi Mbak Sita kepengen ikut ekskul tari tradisional. Iya. Unik loh, kok soalnya apa ya, jarang loh ada anak muda itu daftarnya ekskul tradisional. Biasanya tuh apa ya, paskib, dance kayak gitu kan biasanya ya. Iya. Ya nggak apa-apa, berarti kan berbeda ya Mbak Sita ini. Makanya memang di tari tradisional. Mungkin bukan bakat ya tadi katanya Mbak Sita, suka, bisa gitu ya, bisa tari tradisional. Cuman Mbak Sita merasa bakat Mbak Sita ini belum mencukupi kayak Iya, gitu. iya, kayak gitu. Apalagi melihat orang-orang lain gitu ya. Iya. Orang lain lebih jago kayak gitu ya. Kemudian apa sih yang mendorong Mbak Sita kepengen ikut ekskul tradisional itu kira-kira? Ya saya suka aja bersama nari gitu. Mbak Sita nggak tertarik ke ekskul lain gitu? Enggak sih. Memang kepengen Pengen, gitu. ya. Oke. Ibu paham, di sini Ibu nanggep. Kemudian jadi yang kebingungan Mbak Sita itu tadi ya, Mbak Sita merasa tidak percaya diri, bisa dikatakan tidak percaya diri, Iya. bisa apakah bisa apa ya, berarti ekskul tari tradisional itu belum kejadian, kegiatan tersebut belum dilakukan kan? Belum. Berarti di sini Mbak Sita punya pemikiran sendiri bahwasanya
belum berani, belum tidak ada kepercayaan diri itu tadi. Iya. Ya, dari pemikiran Mbak Sita sendiri kayak gitu. Iya. Apakah Mbak Sita merasa hal yang sama yang tadi Ibu ucapkan Iya sih, saya juga ngerasa dari ibu yang ucapan itu tadi. dari pemikirannya Mbak Sita Iya. sendiri ya? Soalnya ya Ibu ngerasa kok bisa Mbak Sita mengatakan teman-temannya lebih jago, padahal kan Belum dilakukan. belum dilakukan. Berarti di sini Mbak Sita agak menyadari ya bahwasanya titik permasalahannya itu memang di pemikiran Mbak Sita. Iya. Iya. Bisa dibilang kayak gitu. Iya. Mbak Sita merasa memang iya benar gitu. Iya. Oke. Berarti di sini sudah nangkep bahwasanya kebingungan itu atau rasa ketidakpercayaan diri itu timbul karena pemikiran Oke. Mbak Sita sendiri ya. Karena kegiatannya belum berjalan, Mbak Sita belum tahu keadaannya itu gimana, kegiatannya gimana, siapa aja yang daftar kan Mbak Sita belum tahu. Oke, wajar sih Mbak Sita karena apa ya, meskipun apa ya, setiap orang juga kayak gitu. Kalau misalkan ingin bertemu atau apa ya, menempati posisi apa ya, tempat baru ataupun organisasi baru atau hal-hal yang baru itu mungkin ada rasa negatif ya, bisa dikatakan pemikiran negatif. Karena apa? Padahal kita itu belum menginjak ke tempat itu, tapi pemikiran itu muncul dengan sendirinya. Hal tersebut kan karena memang dari diri Sendiri. kita, ya, dari diri sendiri ya. Iya. Iya. Itu wajar sekali. Kemudian Ibu menangkap titik permasalahannya Mbak Sita. Kemudian Ibu tanya nih, kira-kira Mbak Sita kelas 11 ini berarti sudah memiliki teman-teman dekat, sahabat kayak gitu nggak di kelas? Ada. Ada ya. Kira-kira nih teman-teman Mbak kelas dan teman-teman sekelas Mbak Sita atau ya teman dekat Mbak Sita, kira-kira tahu nggak Mbak Sita pengen daftar ekskul tari itu tadi? Ya, cuman sebagian aja sih, Bu. Oh, berarti Mbak Sita sudah sempat cerita. Iya, sempat cerita. Kira-kira siapa aja yang sudah Mbak Sita ceritai? Maksudnya ada berapa orang gitu aja? Ya, 2 orang. Masih 2 orang ya. Itu dari apa masih ada orang lain yang memang belum Mbak Sita ceritai? Iya, ada. Ada ya. Masih cuma 2 orang 2 itu orang ya. itu. Kira-kira respon teman Mbak Sita yang 2 orang itu gimana mendengar Mbak Sita kepingin ikut ekskul tari? Apa mereka mendukung atau mereka malah biasa-biasa saja atau bahkan mereka menurunkan keinginan Mbak Sita? Ada yang biasa aja sih. 2 teman Mbak Sita itu semuanya biasa aja. Cuman yang satu ngapain ikut tari-tari kayak gitu? Buat apa tari-tari tradisional itu buat apa? Kayak gitu. Oke, ngerti. Gimana respon Mbak Sita ketika teman Mbak Sita ngomong kayak gitu? Ya cuman bisa diem atau mencoba menjelaskan, ada keberanian atau gimana, atau Mbak Sita bingung sendiri, ya udah mending diem aja gitu. Ya bingung mau bilang apa kayak gitu. Dari omongan teman itu tadi, Iya. jadi bikin saya takut itu loh, Bu, makanya. Iya, berarti Mbak Sita mending diam ya, Iya. tidak menjawab perkataan teman Mbak Sita ya. Iya. Oke, di sini berarti adanya apa ya? Masih kurang adanya dukungan dari teman-teman sekitar Mbak Sita. Kalau orang tuanya Mbak Sita, apakah ikut campur dengan urusan ekskul Mbak Sita atau memang itu dipersilahkan atau memang Mbak Sita belum berani cerita atau bagaimana? Kalau buat orang tua sih saya belum cerita. Belum cerita Iya. ya. Apa yang membuat Mbak Sita tidak berani cerita ke orang tua Mbak Sita? Atau memang tidak berani atau belum siap menerima respon orang tua atau bagaimana? Ya belum siap sih. Belum siap. Soalnya dari teman saya juga responnya kayak gitu, jadi Takut. dari orang tuanya juga takut kayak gitu. Oke, di sini Ibu nangkap. Oke, berarti adanya dukungan dari teman sekitar masih sedikit ya, dibilang sedikit kan, kemudian bisa timbulnya rasa takut karena tahu respon teman Mbak Sita. Satu teman Mbak Sita aja ya itu ya. Iya. Satu teman Mbak Sita yang mungkin bisa menimbulkan turunnya rasa percaya diri Mbak Sita. Oke, dari situ Mbak Sita takut untuk bercerita ke yang lainnya Iya. kayak gitu.
Oke, dari sini Ibu nangkap. Kemudian tadi titik permasalahan juga sudah muncul ya, karena ada pemikiran negatif Mbak Sita. Oke, dari permasalahan ini kira-kira ada yang ingin Mbak Sita ceritakan lagi nggak? Mungkin ada yang lupa untuk diceritakan atau bagaimana? Atau memang sudah cukup? Sudah cukup itu. Sudah cukup ya. Oke, baik. Sebenarnya sudah cukup, nggak apa-apa. Sekarang Ibu tanya, kira-kira nih tujuan atau harapan dari permasalahan Mbak Sita alami ini kira-kira apa? Ya, saya pengen ikut tari, ikut ekskul tari itu tadi tanpa memikirkan pemikiran saya yang negatif itu. Oke. Berarti Mbak Sita kepingin ikut ekskul tari itu tanpa adanya gangguan pemikiran negatif Mbak Sita itu. Oke, di sini bisa Ibu tangkap juga, Ibu bisa terima. Oke, kalau begitu dari sini berarti sudah ditetapkan ya harapan dan tujuan Mbak Sita ya. Oke, Ibu akan membantu nanti mencoba bagaimana caranya bisa menghilangkan pemikiran negatif Mbak Sita. Dalam proses konseling ini ada yang namanya beberapa teknik. Nah, teknik ini hanya dibuat untuk membantu Mbak Sita, untuk menyelesaikan Mbak Sita sekiranya sebagai penyalur aja, biar mempermudah Mbak Sita menyelesaikan permasalahan Mbak Sita. Nah, karena Mbak Sita tadi titik permasalahannya itu di pemikiran yang negatif, ada satu teknik yang bisa Ibu terapkan yang membantu Mbak Sita, itu yang namanya teknik restruktur kognitif. Nah, di situ mengubah pemikiran negatif seseorang menjadi ke pemikiran yang positif ya. Oke, dari sini bisa menangkap ya, lebih mudahnya kayak gitu. Seseorang memiliki pemikiran negatif, nanti kita ajak, kita tarik ke pemikiran yang positif ya. Tangkap ya dari sini ya. Kira-kira Mbak Sita, Ibu nanti menerapkan teknik itu, apakah Mbak Sita keberatan atau mungkin nggak apa-apa dicoba aja atau bagaimana? Dicoba aja ya, nggak apa-apa. Namanya juga pelan-pelan proses ya. Oke, nanti Ibu akan tanya beberapa pertanyaan ke Mbak Sita tinggal jawab. Nanti kita coba belajar bareng-bareng ya. Oke. Dalam teknik ini yang perlu Mbak Sita ketahui, ini ada beberapa pertanyaan. Ada 3 poin yang harus Mbak Sita ketahui, yaitu yang pertama adanya realitanya atau keinginan Mbak Sita. Kira-kira kegiatan apa yang tadi Mbak Sita, tujuan apa yang tadi Mbak Sita inginkan? Kegiatan apa yang tadi Mbak Sita ingin lakukan? Ini keinginan saya ikut ekskul tari itu tadi. Oke, Mbak Sita ingin ikut ekskul tari. Kemudian self-talk atau pemikiran negatif Mbak Sita, kira-kira apa muncul pemikiran negatif Mbak Sita itu tadi apa? Kurang percaya diri. Ya, kemudian apalagi? Saya itu tidak ada bakat gitu loh Bu. Itu ya yang bisa memunculkan rasa ketidakpercayaan diri Mbak Sita ya. Oke, kemudian apa yang tadi itu bakat orang lain itu apa? Yang tadi Mbak Sita ingat? Saya merasa insecure gitu. Karena orang yang lain jago, jadi saya itu kayak merasa insecure dulu gitu. Oke. Apalagi sudah cukup? Cukup ya. Kemudian new thinking atau pemikiran positif Mbak Sita, harapan Mbak Sita tadi itu bagaimana tadi? Yang sudah Mbak Sita katakan. Saya ingin mengikuti ekskul itu tanpa memikirkan adanya gangguan negatif itu. Oke, di sini sudah tangkap. Oke, sebelum makin jauh ya ini tekniknya, Ibu akan coba memberikan gambaran ke Mbak Sita. Ibu akan mencoba membagikan pengalaman pengalaman Ibu dulu. Mungkin Mbak Sita bisa menarik garis besarnya atau mengambil ya mendengarkan aja dulu ya. Oke, jadi dulu Ibu juga hampir sama melakukan mengikuti kegiatan yang Mbak Sita ikutkan.
tentang ekskul juga. Dulu kalau nggak salah itu ibu itu SMP. Nah, SMP itu ibu ada namanya ekskul volley. Nah, ekskul volley. Sebenarnya ibu nggak ada bakat apa-apa di olahraga, apalagi volley ya. Cuman ibu itu dulu ikut volley itu karena teman-teman dekat ibu itu ikut volley. Jadinya ibu hanya ikut-ikutan aja. Jadi ya sekedar daftar aja kayak gitu. Soalnya teman-teman ibu ikut semua, ibu nggak mau tertinggal kan. Oke, terus pas udah daftar, pas udah ikut main, ternyata teman-teman ibu ini ternyata udah jago. Ibu nggak tahu ternyata mereka ini bisa main volley, sedangkan ibu ini nggak bisa apa-apa. Tapi ya ibu nekat ikut gitu kan. Sempat itu ibu rasa insecure, kayak nggak pede karena apa? Ibu juga punya pemikiran negatifnya sama kayak Mbak Sita. Karena apa? Pas ada saat-saat lomba volley kayak gitu, ternyata ibu itu takut nanti ibu nggak dipilih ikut lomba, tapi teman-teman ibu dipilih sedangkan ibu nggak ikut. Lah itu kan timbul ya pemikiran negatif ibu kayak gitu. Kemudian nggak lama ternyata ibu sadar ibu ingin menekuni ekskul itu tadi, dan juga saat ibu bercerita ke pembina volley ibu, ke teman-teman sekitar ibu, kayak kepingin pengen bisa main volley karena aku pengen ikut lomba ini dan sebagainya. Kemudian ibu dikasih dorongan oleh pembina ibu, oleh teman-teman sekitar ibu, sampai akhirnya ibu ini berusaha berlatih sendiri. Ibu lihat YouTube, ibu latihan gimana caranya. Teman-teman ibu istirahat itu jajan, tapi ibu malah latihan sendiri, dan kayak gitulah. Ibu berusaha gitu, dan pada akhirnya ada lomba dan bisa ikut ibu gitu. Alhamdulillah waktunya kayak gitu. Nah, mungkin dari pengalaman ibu di sini Mbak Sita bisa mengambil hikmahnya, mengambil garis besarnya, bisa ditangkap. Ibu nggak sombong atau apa. Di sini ibu hanya berbagi pengalaman, mungkin aja bisa memberikan hal yang positif ke Mbak Sita ya. Dari sini bisa nangkap ya. Iya. Oke. Kita lanjut lagi ke tekniknya ya. Oke. Di sini tadi ditemukan bahwasanya keinginannya Mbak Sita itu bahwasanya Mbak Sita pengen ikut ekskul tari tradisional ya. Kemudian pemikiran negatif Mbak Sita merasa tidak percaya diri, adanya pemikiran rasa takut karena orang lain lebih jago daripada Mbak Sita. Kemudian tidak punya bakat khusus dalam tari tradisional ya. Oke, kemudian pemikiran positif Mbak Sita itu Mbak Sita kepingin ikut ekskul, ikut ekskul tanpa adanya pemikiran positif, tanpa adanya pemikiran negatif ya. Oke, dari sini ibu kira-kira nih dari cerita yang sudah ibu ceritakan, pengalaman ibu bagikan, kemudian dari yang ibu tanya-tanyakan tadi, kira-kira dari sini Mbak Sita bisa menemukan titik jalan keluar nggak? Iya, bisa. Dari mana? Dari berusaha itu tadi. Bagaimana? Coba dijelaskan lagi. Saya kan nggak ada bakat khusus. Iya. Jadi saya berusaha dengan melihat YouTube, cari-cari di internet gitu, buat latihan tari. Oke. Mencoba menekuni. Ya, seperti itu. Oke. Apa yang membuat Mbak Sita berpikiran hal semacam masih ada waktu untuk berusaha? Saya rasakan waktunya kan masih lama, masih 1 bulan lagi. Iya, benar. Jadi buat latihan itu insya Allah bisa. Oke. Ini bisa termasuk new thinking Mbak Sita atau pemikiran positif Mbak Sita tadi. Iya. Bagaimana caranya Mbak Sita menghilangkan pemikiran negatif itu dari rasa ketidakpercayaan diri tadi, bisa diobati, ditutupi dengan apa yang tadi Mbak Sita katakan sendiri. Mbak Sita berusaha berlatih karena masih ada waktu ya, ada waktu, nggak terlambat Mbak Sita ya. Iya. Kemudian ibu tanya,
Kira-kira penting nggak sih dukungan atau dorongan dari orang-orang sekitar Mbak Sita, termasuk sahabat Mbak Sita dan juga orang tua Mbak Sita? Ya penting sih Bu. Penting. Apakah dari sini ketika Mbak Sita punya pengalaman yang sebelumnya, kira-kira apakah sudah cukup nggak sih dari dua teman Mbak Sita, dari antara dari dua teman Mbak Sita ini ketimbang teman-teman Mbak Sita yang lainnya dan ditambah orang tua Mbak Sita, apakah sebanding nggak sih? Nggak sebanding. Iya, Ibu juga setuju. Itu nggak sebanding. Karena apa? Yang mengatakan hal tersebut lu hanya satu orang, sedangkan banyak orang yang belum mengetahui cerita Mbak Sita, iya kan? Iya. Nah, di situ kira-kira ada nggak sih keberanian? Kira-kira ada keinginan untuk Mbak Sita menceritakan, meminta dukungan, meminta dorongan dari orang-orang sekitar Mbak Sita? Iya. Iya. Mungkin nggak, agak takut. Mungkin pelan-pelan tuh juga nggak apa-apa ya. Kalau memang masih takut ya nggak masalah, ya ditahan dulu juga nggak masalah. Cuman tadi kan Mbak Sita bicara sendiri bahwasanya dukungan orang lain itu penting, butuh ya kan. Nah, nggak apa-apa, berarti itu harus perlu dilatih ya Mbak Sita ya. Iya. Harus perlu dilatih, nggak apa-apa, belajar satu-satu. Berarti kira-kira nih dari tadi nih, apakah usaha apa sih yang sebenarnya harus Mbak Sita lakukan untuk saat ini untuk menghilangkan pemikiran negatif Mbak Sita? Ya minta dukungan dari orang-orang sekitar tadi. Iya, lalu Berusaha berlatih. Mm-mm. Soalnya kan jangka waktunya kan masih panjang, jadi buat berlatih insya Allah cukup bisa. Oke, dari sini apakah bisa sedikit menenangkan pemikiran Mbak Sita, hati Mbak Sita? Ya sudah. Ya, karena apa ya, nggak terasa sadar, Iya. ya kan? Bahwasanya itu pemikiran Mbak Sita sendiri, bahkan Mbak Sita itu belum ada usaha gitu loh, tinggal diasah lah ya. Iya. Tinggal diasah. Oke, dari sini mungkin apakah masih kurang hal pemikiran positif atau apa ya, usaha yang tadi sudah Mbak Sita temukan, harapan yang sudah Mbak Sita temukan, kira-kira apa masih kurang? Sudah. Oke, sudah cukup ya? Ya. Oke, Ibu akan membantu. Bagaimana caranya? Emang nggak mudah ya, emang nggak mudah langsung aku bisa usaha, aku bisa berlatih, nggak mudah. Nah, mungkin seringkali bisa munculnya pemikiran negatif. Kira-kira nih, ketika Mbak Sita asik-asik berlatih, kemudian apa yang terlintas di pikiran Mbak Sita? Bagaimana cara Mbak Sita untuk menghilangkan pemikiran negatif Mbak Sita? Ya karena keinginan itu tadi. Benar sekali, karena ada keinginan itu tadi, tinggal berusaha bagaimana ya menjadi yang terbaik. Oke, dari sini ada satu tips atau satu teknik ya, masih berhubungan dengan teknik yang Ibu terapkan tadi. Ada yang namanya komitmen atau kepincok. Nah, di situ komitmen yang harus Mbak Sita tancapkan di pemikiran Mbak Sita. Hal tersebut bisa apa ya? Ketika Mbak Sita berlatih, sering-sering berlatih, bisa menghilangkan atau menutupi pemikiran negatif Mbak Sita. Ya, nangkap kan dari sini, paham? Paham. Oke, Ibu akan memberikan apa ya? Pernyataan yang bisa membantu Mbak Sita. Nah, di sini nanti Mbak Sita sudah menemukan jawabannya sendiri ya. Di sini Ibu hanya membantu. Jadi gini, ketika pemikiran negatif Mbak Sita, apa sih yang terlintas di pemikiran Mbak Sita? Kira-kira apa? Ya saya fokus aja ke latihan saya itu tadi. Bagus, benar sekali Ibu, apresiasi banget, benar sekali. Kemudian kayak gini Mbak Sita, Ibu hanya saran ya, bukan saran sih, Ibu dengan agar mudah. Ketika pemikiran negatif Mbak Sita datang, Mbak Sita berpikir kayak gitu, aku bisa, aku punya minat, aku punya keinginan, aku hanya tinggal berusaha bagaimana menjadi yang terbaik, ya kan? Iya. Nah, dari situ bisa nangkep nggak? Bisa diterima nggak pernyataan kayak gitu? Apakah sesuai dengan harapan Mbak Sita? Iya. Oke, coba diulangi lagi, bisa nggak? Bagaimana ketika ada pemikiran negatif yang muncul ketika Mbak Sita sedang berlatih? Apa yang terlintas di pikiran Mbak Sita? Bagaimana caranya menghilangkan pemikiran negatif itu?
Aku bisa. Mm-mm. Aku ada minat. Mm-mm. Aku ada keinginan. Ya. Aku hanya butuh berusaha Mm-mm. buat berlatih untuk lebih baik lagi. Oke, bagus sekali. Coba diulangi sekali lagi bagaimana komitmen yang akan Mbak Sita terapkan nanti. Aku bisa. Mm-mm. Aku ada minat. Ya, Aku ada keinginan. ya. Aku hanya untuk berusaha lagi buat yang lebih baik lagi. Oke, bagus sekali. Ya. Oke, dari sini bisa menimbulkan semangat nggak sih untuk diri Mbak Sita? Merasa lega nggak? Ya, lega sih Bu, daripada yang pertama tadi. Benar sekali. Hanya tinggal diasah aja, dilatih aja ya, nggak usah terlalu berpikiran yang negatif kayak gitu ya. Harus yakin, harus percaya diri pada diri Mbak Sita. Oke? Ya. Dari sini, apakah sudah terbantu proses konseling ini untuk Mbak Sita, bagi Mbak Sita? Sudah ya, Sudah. merasa agak lega ya. Ya. Itu gak apa-apa, pelan-pelan tuh nanti proses. Ini nanti Ibu akan berikan ke Mbak Sita kira-kira agar Mbak Sita bisa tahu bagaimana caranya nanti berlatih di rumah. Ibu akan kasih PR, homework untuk Mbak Sita untuk melatih komitmen yang ada di pikiran Mbak Sita agar tertanam di pemikiran Mbak Sita dan bisa menghilangkan pemikiran negatif Mbak Sita ya. Ya. Oke. Ibu rasa sudah cukup. Kira-kira nih ada hal yang perlu diungkapkan lagi atau memang merasa sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup lega ya. Iya. Oke. Kira-kira nih dari skala kecemasan, ketakutan karena pemikiran negatif Mbak Sita itu dari awal sebelum Mbak Sita bercerita sampai akhirnya Mbak Sita sekarang ini sudah menemukan jalan keluarnya. Yang pertama skalanya berapa? Kira-kira 1 sampai 10 tingginya berapa? 7. 7, cukup tinggi ya. Ya. Oke, setelah kita sudah menyelesaikan proses konseling hingga menemukan titik jawabannya, keberhasilannya, kira-kira berapa? 4. 4, oke, baik sekali. Itu berarti cukup membantu ya. Ibu berharap nanti bisa dari proses konseling ini bisa menghilangkan pemikiran negatif Mbak Sita. Mbak Sita bisa enjoy berlatih tanpa adanya gangguan pemikiran negatif Mbak Sita, hingga akhirnya Mbak Sita bisa daftar ke ekskul tari itu tadi dengan tanpa adanya pemikiran negatif ya. Iya. Oke, itu harapan tadi buat Ibu. Ibu rasa pesan Ibu kira-kira sudah cukup ya? Sudah Oke, cukup. sudah cukup ya. Itu saja pesan Ibu. Ibu harap Ibu akan menunggu nanti pertemuannya selanjutnya. Kira-kira ada perkembangan apa? Apakah Mbak Sita bisa berlatihnya sudah ada perkembangan atau mungkin ada timbul permasalahan baru? Itu nanti kita jumpai ke pertemuan yang kedua ya. Ya. Oke, dari sini Ibu rasa cukup. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Ibu juga berterima kasih sama Mbak Sita karena sudah mau mengikuti proses konseling di sini ya. Saya duluan ya Bu. Oke. Mau kembali ke kelas dulu. Iya. Terima kasih.